Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabar teman-teman sebangsa dan setanah air? Nah, di video gue kali ini gue mau ngebahas mengenai satu buah handphone flagship dari Samsung, yaitu Samsung S10e. Dimana S10e ini adalah daily driver gue. Terus kemudian gue itu selalu ngerekam video-video gue di channel gue itu menggunakan si S10e. Tapi sebelum kita lanjut, di bawah ini ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari channel gue. Oke, ini adalah penampakan box dari S10e-nya. Simple, nggak ada tulisan macem-macem, cuman ada tulisan S10 dan ada logo E di bawahnya. Beda sama yang untuk seri S10 Plus. Ya, memang sama-sama simple, tapi kalau yang 10 Plus dia di sini ada tanda plusnya. Nah, kalau untuk yang seri S10 biasa itu nggak ada logo apa-apa. Beda sama Samsung sebelumnya, dimana gue punya kayak ini Samsung Galaxy S7 Edge. Ini adalah boxnya masih lebih lebih rame dibanding si S10e. Begitupun juga dengan yang ini seri S8 Plus, ini boxnya juga lebih rame dibanding sama si S10 atau S10 Plus yang ada. Nah, oke, kita ngomongin masalah si S10e nya. Ini adalah penampakan boxnya dan cuma ada tulisannya seperti ini, S10e. Di kanan kirinya, ini di bagian kanannya itu nggak ada logo apa-apa, nggak ada keterangan apa-apa. Di bagian kirinya di sini ada tulisan Samsung Galaxy S10e dan di bagian bawah ini ada keterangan dibuat di Indonesia, nomor email, dan warnanya adalah prism black. Yang artinya si handphone ini ya, dibuat di Indonesia, ini adalah garansi resmi Samsung Indonesia. Di bagian atas itu kosong, di bagian belakang di sini ada keterangan internal memorinya 128 GB, terus kemudian full rectangle 5,8 inch, terus kemudian Super AMOLED, Super Speed Dual Pixel 12 megapiksel OIS f1.5 sampai 2.4, Ultra Wide 16 megapiksel 2.2. Terus untuk kamera depannya dual pixel 10 megapiksel, terus kemudian stereo speaker, wireless charging, dan udah cuman itu aja. Tapi keterangannya sih di sini harusnya dia sudah water resistant IP68. Di sini ada tulisan Samsung Electronics Indonesia, tegangan listrik ya itulah dibuat Indonesia dan bla bla bla. Di bawahnya cuman ada keterangan seperti ini, dan ini segelnya sudah dibuka karena memang ini adalah handphone daily driver gua sehari-hari. Oke, langsung kita buka si handphonenya. Dan kebetulan kalau misalnya teman-teman itu mau mau tahu di harga dari handphone ini gue beli nggak sampai 6 juta. Dulu harga handphone ini pertama kali keluar adalah 10,5 juta. 10.499.000. Kalau untuk yang S10 Plus ini dia harganya 14 juta. Terus yang S7 Edge juga 10,5 juta. Yang S8 Plus itu kalau nggak salah harganya dulu sekitar 12 jutaan, 12 juta, 11 juta deh. Gue lupa kalau yang seri S8. Dan si S10e ini harganya pertama kali launching 10,5 juta. Dan sekarang gue beli ini nggak sampai 6 juta. Lebih tepatnya gue beli cuma 5,5 juta aja. Dan ini kondisinya komplit, full set, nggak ada yang KW, semuanya original. Ini kalau kita buka boxnya itu seperti ini ya. Ini langsung ada kelihatan handphonenya, dan di balik sini ini ada satu box lagi yang isinya adalah, kalau kita buka isinya, di sini adalah buku panduan singkat, quick start guide, cara transfer konten dan yang lain-lain. Terus dan ini masih dapat casing original bawaan Samsung S10e yang dia bulat-bulat kayak gini ya, polkadot gini nih. Ini dulu mirip banget sama casingnya iPhone 5C, bentuknya juga sama kayak begini. Nah, ini adalah box yang tadi dapat ini, dan ini dapat SIM ejector juga. Ini stiker yang biasa ditempel di belakang handphone. Ini untuk yang box yang pertamanya. Ini untuk handphonenya. Ini handphonenya kebetulan di belakang ini sudah ada anti goresnya. Sebenarnya di bagian atasnya sini juga ada anti goresnya, gue dapet ya. Tapi karena gue orang yang nggak suka pakai anti gores, jadi gue copot nih anti gores yang di depannya. Ini handphonenya kita singkirkan dulu, dan ini kita dapet charger. Ini chargernya juga original, bukan charger KW. Dan ini
outputnya itu adalah 9 volt 1,6 ampere dan 5 volt 2 ampere, yang artinya dia ini support untuk adaptive fast charging 15 watt ya. Nah, tapi kalau untuk kayak yang si S10 Plus itu dia udah support wireless udah support fast charging 18 atau 25 watt gitu, tapi memang charger bawaannya cuma 15 watt aja. Terus kita dapat di sini ada USB OTG ya. Di sini ada tulisan Samsung. Ini semua original ya teman-teman ya, bukan barang-barang KW yang dapatnya. Ini dapat kabel data. Kabel datanya ini adalah USB Type C ya. USB Type A to USB Type C ini. Gitu. Ya. Terus dapat headset, dan headsetnya ini dia sudah didukung dengan bukan sudah didukung, dia berkolaborasi dengan AKG yang bikin headsetnya ini menjadi headset premium teman-teman ya, bukan headset KW abal-abal gitu, bukan headset kayak yang biasa aja, bukan. Ini dan dia masih ada jack 3,5 mm, jadi nggak dicolokin ke USB Type C kayak si Note 10. Itu dia nggak ada jack audionya, yang ini masih ada jack audionya, dan ini kolaborasi sama si AKG, dan kita dapat ear tips cadangan juga. Oke, ini kita singkirkan dulu semuanya karena jadi berantakan banget. Kita akan coba nyalain si Galaxy S10e nya. Sebentar nih, gue rapihkan dulu semuanya. Kita akan menyalakan si Samsung Galaxy S10e nya. Ya, ini sih gue bikin video ini supaya bisa ngasih gambaran ke teman-teman berapa sih harga si S10e di tahun 2020. Dan gue beli dengan harga yang cukup murah, 5,5 juta. Tapi kalau misalnya emang teman-teman cari di tempat lain atau di toko online, itu ada yang jual 6 juta, ada yang jual 6,5, ada yang bahkan jual 7,2 juta. Itu pun juga masih ada, dan alhamdulillah gue dapet harga yang 5,5 juta aja. Itu murah banget. Padahal ya kalau boleh dibilang ini baru 1 tahun handphone ini keluar gitu ya, dan gue dapet full set semua original. Ini menurut gue sih amazing banget ya. Ini penampakan awalnya setelah tadi dia booting. Oke, dan ini adalah, ini gue coba pakai mode pesawat aja ya. Gue takut kalau misalnya nanti ada WhatsApp masuk atau apa, jadi gue bikin pakai mode pesawat aja. Ya, ini adalah penampakan awal dari si Galaxy S10e ya. Ini modelnya seperti ini. Ini di sini ada kamera yang tadi 10 megapiksel. Terus di bagian bawah di sini ada grill speaker, terus ada mic, terus ada port USB Type C. Dan memang ini handphone yang gue dapetin itu dia agak sedikit lecet di bagian bawah sini. Dan terus di sini ada jack audio 3,5 mm. Ini ada garis antena. Terus di bagian kanan handphonenya ini ada tombol power sekaligus berlaku sebagai fingerprint sensor. Untuk bagian sebelah kanannya, sebelah kirinya di sini ada volume rocker up and down, dan tombol dedicated untuk Bixby. Terus untuk di sini ada garis antena juga. Di bagian atasnya ada slot micro SD dan slot memory card. Sama aja slot micro SD sama slot memory card. Maksudnya slot SIM card dan slot micro SD. Coba kita buka ya, teman-teman kalau mau pengen tahu kayak gimana slotnya si S10. Ini dia modelnya hybrid. Jadi ini modelnya dia hybrid ya. Ini dia, yang ini bisa dipakai untuk SIM card kedua atau dipakai ke memory card. Kalau gue sih milihnya adalah pakai memory card dan SIM cardnya satu aja, karena gue emang pengguna SIM card satu, nggak pakai 2 kartu kayak gitu. Dan ini dia sudah anti air. Teman-teman bisa cek video mengenai anti air dari S10e gue di video gue. Nanti gue coba kasih di tanda di atas ya, yang sebelah kanan ya. Oke, ini penampakannya, dan ini di bagian belakang. Di bagian belakang ada logo Samsung. Terus di sini ke bawah ada tulisan nomor IMEI, dan di bagian atas ini ada kameranya tadi yang 12 megapiksel dan berapa? 12 megapiksel dan gua agak lupa. 12 megapiksel dan ultrawide 16 megapiksel ya. Jadi kameranya itu dia 12 dan 16 megapiksel untuk ultrawide-nya. Terus di sini ada LED flash. Nah, kalau untuk yang seri S10 Plus
Yang seri S10 Plus itu dia masih ada untuk tombol, bukan tombol, untuk pengecekan detak jantung ya. Nah, di seri-seri S10 ini, yang seri S10e dia nggak ada untuk yang sensor detak jantung. Jadi dimulai dari S10e ini sudah dihilangkan untuk sensor detak jantungnya, kecuali yang si S10 Plus. Beda sama seri S-nya yang sebelumnya kayak S6, S7, S8, S9, Note 9, Note 8 itu masih ada sensor SP02 kalau nggak salah ya, untuk pengecekan detak jantung dan level stres di kita gitu. Nah, ini dia penampakannya ya. Dari tadi penampakan mulu. Di sini ada kamera depan, ada yang 10 megapiksel. Ini menu-menunya, dan ini sudah menggunakan One UI 2. Ini sudah menggunakan One UI 2. Dan kalau teman-teman mau tahu contoh video dari si S10e ini, teman-teman bisa mampir ke channel gue dan lihat video-video gue ke belakang. Itu gue rekam menggunakan si S10e ini. Dan selama gue pakai si S10e ini, dia menurut gue baterainya tuh boros banget. Jadi gue itu ini tadi gue cabut itu sekitar jam 11 siang atau jam 12 siang. Sekarang baterainya sudah 75%. Kalau misalnya gue ngecas cabut pagi jam 6 itu, sore-sore itu udah 30 atau 20%. Yang gue pakai itu buat chatting itu nonstop, terus sosial media, YouTube itu nonstop, main game sesekali, dan itu menurut gue baterainya boros banget. Ini baterainya kapasitasnya kalau nggak salah 3200 mAh apa 3100 gitu, gue lupa. Dan ya gue sih pakai handphone ini karena ini nyaman aja. Handphonenya cuma 5,8 in, dipakai cuma satu tangan juga udah enak banget. Beda sama si S10 Plus yang gue pakai ya. Si S10 Plus yang gue pakai ini dia gede banget, lebih nyaman juga. Yang ini juga nih enak banget dipakai. Si S7 Edge ini dia 5,5 inci, dan si S8 tapi gue lebih suka yang S8 biasa, nggak suka S8 Plus juga itu besar banget. Begitupun juga dengan si S9 Plus juga itu besar banget, gue pernah pakai kebetulan memang, tapi di sini boxnya nggak ada. Jadi gue kalau bisa dibilang gue fanboy yang Samsung ya mungkin. Padahal gue dulu itu paling gue paling nggak suka pakai Samsung karena menurut gue dulu itu price to performance-nya itu nggak banget. Dia ngasih harga mahal tapi spesifikasinya itu nggak banget. Dulu tuh gue suka pakai handphone tuh LG, terus kemudian gue pernah pakai Lenovo, pernah gue pakai Sony juga. Nah, si Samsung ini menurut gue nggak banget karena harganya mahal tapi fiturnya itu pelit banget ngasih fiturnya. Tapi semenjak gue pakai pertama kali Samsung itu adalah Samsung J7 Pro, gue kesini-sini ketagihan sama user experience dari Samsung yang sekarang One UI 2 itu enak banget dipakai ya. Ini di bagian atas nih, kalau teman geser-geser nih banyak fitur-fiturnya. Terus bisa langsung rekam layar juga. Terus dia ini sudah support Dolby Atmos juga, ada dark mode, NFC-nya gue pasti ada, always on display-nya. Nah, itu yang bikin gue ketagihan adalah always on display itu. Walaupun di sini nggak ada LED notifikasi, tapi kita kebantu dengan siapa tadi tuh always on display-nya gitu. Nih wifi-nya juga support untuk 2,4 GHz dan 5 GHz. Apalagi ya kalau teman-teman minat sama handphone S10e, menurut gue ini adalah pilihan yang worth it banget dipakai di tahun 2020, khususnya buat teman-teman yang suka menggunakan handphone yang dimensinya itu kecil, nggak terlalu besar gitu. Oke, mungkin segitu aja video dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Buat temen-temen yang belum subscribe channel gue, pastikan sudah subscribe channel gue dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kemudian kalau misalnya teman-teman itu suka sama video gue, di like aja video gue dan dibagikan ke teman-teman kalian semua, supaya teman-teman kalian juga bisa tahu informasi terupdate mengenai handphone second yang berada di Indonesia sekarang. Akhir kata gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.